Hello Technolovers! Amerika Serikat kemungkinan akan langsung melakukan intervensi melalui serangan udara dan laut jika keberadaan Israel terancam. Hal itu diungkapkan mantan pejabat militer Amerika Serikat Barry McCaffrey. Purnawirawan Jenderal Bintang 4 Angkatan Darat Amerika Serikat itu mengatakan bahwa eskalasi seperti itu kemungkinan akan terjadi hanya jika negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah turut terlibat, seperti Lebanon. Iran dan Suriah ikut terlibat dalam peperangan dingin ini. Lantas, seperti apakah kekuatan militer yang dimiliki oleh Suriah? Berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Anggaran dan personil. Kalau bisa dibilang sih, Suriah hanyalah negara dengan kekuatan militer dengan menduduki posisi peringkat ke-64 dari 145 negara loh. Peringkat kekuatan militer 2023 dari Global Firepower mencantumkan 145 negara berdasarkan kekuatan keseluruhannya. Pemeringkatan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor termasuk jumlah peralatan militer, pasukan yang dimiliki masing-masing negara, serta kondisi keuangan, geografi, dan sumber daya yang tersedia. Global Firepower menggunakan faktor-faktor ini untuk menghasilkan skor Power Index. Dengan skor yang mendekati 0 menunjukkan militer yang lebih kuat, yang dimana skor yang dimiliki oleh Suriah adalah Power Index 1,1095. Kemudian untuk anggaran pertahanannya juga terbilang tidak besar, hanya 2 miliar dolar atau setara dengan 31 triliun 406 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 761,6 miliar dolar atau setara dengan 11 kuadriliun 959 triliun 404 miliar 800 juta rupiah. Ya, kira-kira sekitar 0,2%-nya saja. Untuk personil aktifnya terhitung cuma ada 100.000 dan tidak mempunyai personil cadangan dan Suriah cuma mempunyai 50.000 paramiliter. Jadi apa sih yang membuat Amerika Serikat terganggu dengan Suriah yang anggota militernya yang sedikit ini? Diketahui Suriah berada di bawah kekuasaan Bashar al-Assad yang mendapatkan dukungan penuh dari Rusia ditambah dengan Iran dan pasukan Hizbullah. Tapi sebenarnya rezim Bashar al-Assad hanya menguasai sebagian dari Suriah, dikarenakan ada kelompok oposisi yang juga menguasai sebagian besar wilayah barat laut Suriah. Yang dimana kelompok tersebut mendapat perlindungan dari Turki. Meski begitu, rezim di bawah Bashar al-Assad juga mempunyai kekuatan militer yang cukup diperhitungkan, khususnya oleh negeri paman Sam tersebut. Angkatan Darat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kekuatan militer Suriah pada matra angkatan daratnya, yang dimana Suriah mempunyai 80.000 personil aktif dan yang paling besar tenaga tentaranya. Secara resmi, Angkatan Darat Suriah resmi dibentuk pada tahun 1945. Angkatan ini sejak pada tahun 1946 sudah memainkan peran utama dalam pemerintahan Suriah. Diketahui sudah 6 kali Angkatan Suriah melakukan kudeta militer dan berperan penting juga terhadap konfrontasi dengan Israel. Secara internal, Angkatan Darat Suriah juga banyak terlibat dalam meredam pemberontakan separatis Islam dan perang saudara yang merupakan perang paling kejam dan berkepanjangan yang ada di Suriah. Berbicara soal sistem persenjataan di Suriah, untuk Angkatan Darat ada 2.616 unit tank dan yang siap tempur sebanyak 1.700 unit. Kemudian ada juga kendaraan lapis taktis 41.148 unit dan yang siap ada 26.756 unit. Untuk artileri Swagrak ada 319 unit, artileri derek 3.225 unit, dan juga mempunyai 669 unit peluncur roket. Nah, hampir semua alutsista di Angkatan Darat Suriah merupakan buatan Rusia. Hal ini terbukti tank tempur utamanya saja semuanya buatan Rusia loh. Tank tempur utama yang disebut yakni kategori menengah ada T-55 dan T-54 yang sudah beroperasi sejak 1945. Ini adalah seri yang paling banyak diproduksi Rusia dalam sejarah. Tak berhenti di situ saja, selain T-55 dan T-54, Suriah juga punya T-62 yang merupakan pemutakhiran dari T-54. Ini adalah tank pertama yang diproduksi dengan senjata smoothbore tank gun. Setelah T-62, ada T-72. Ada pula tank tempur yang sekarang dipakai Suriah adalah tank T-9 yang dilengkapi dengan meriam utama 125 mm 2A46. Meski demikian, ternyata Suriah juga menggunakan alutsista buatan Amerika.
Namun cuma satu, yakni cuma ada satu Humvee, kendaraan serbaguna jenis truk ringan. Jadi tidak bisa dipungkiri memang Angkatan Militer Suriah didukung penuh oleh Rusia untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Angkatan Udara. Untuk Angkatan Udaranya sendiri, Suriah mempunyai 15.000 personil Angkatan Udara. Sekedar informasi nih gengs, untuk Angkatan Udara Suriah disebut SAAF atau Syrian Arab Air Force. Angkatan ini mulai dibentuk pada tahun 1948 setelah pilot kelas 1 lulus dari sekolah penerbangan yang dikelola oleh Prancis di Lebanon. Untuk alutsista yang Angkatan Udara Suriah punya adalah 453 pesawat dengan klasifikasi 208 pesawat tempur. Tipe pesawat serang sebanyak 18 unit, pesawat angkut ada 5 unit, pesawat latih ada 67 unit, helikopter 153 unit, dan helikopter serang sebanyak 27 unit. Kemudian, untuk pesawat tempurnya sendiri, sejak Angkatan Udara dibentuk, Suriah konsisten menggunakan pesawat tempur buatan Rusia, mulai dari Mikoyan Gurevik MG-21, yang merupakan pesawat tempur pencegat paling banyak dan paling lama diproduksi. Tak hanya itu saja, Suriah juga menggunakan Mikoyan Gurevik MG-23, Mikoyan Gurevik MG-25, yang merupakan salah satu pesawat supersonik tercepat dan pesawat tempur bermesin ganda Mikoyan Gurevik MG-29. Sementara pesawat tempur paling terbaru Suriah mengandalkan dua tipe Sukhoi dari Rusia, yakni Sukhoi Su-22 dan Sukhoi Su-24. Untuk Sukhoi Su-24 ini adalah pesawat tempur taktis supersonik segala cuaca dan merupakan pesawat tempur pertama yang punya sistem navigasi digital terintegrasi. Selanjutnya, untuk helikopter Suriah memakai Karnov Ka-27, Kamov Ka-226, Mi-24 yang dipakai oleh 58 negara. Ditambah ada juga Aerospatiale Gazelle yang merupakan buatan Prancis. Angkatan Laut. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai negara yang tidak didominasi oleh perairan laut dan hanya berdiri dari dataran tinggi, Angkatan Laut Suriah tidak terlalu banyak. Total personil yang dimiliki oleh Angkatan Lautnya adalah 5.500 personil. Peran utama Angkatan Laut Suriah hanyalah mempertahankan pantai negara dan memastikan keamanan perairan teritorial Suriah. Maka dari itu, alutsista di matra laut yang Suriah miliki ada 33 unit kapal patroli dan kapal perang hanya 7 unit. Bahkan, negara ini tidak punya kapal selam, kapal induk fregat, ataupun kapal pengangkut helikopter. Sementara untuk kapal perangnya, Suriah menggunakan Palnokni kelas perang amfibi buatan Polandia. Perlu diketahui kalau Suriah pernah punya Osa-1 dan Osa-2. Ini adalah jenis kapal rudal yang dikembangkan di Rusia pada tahun 1950-an dan diklasifikasikan sebagai kapal torpedo terbesar. Kapal Osa adalah kapal rudal yang paling banyak diproduksi dengan lebih dari 400 kapal antara tahun 1960 dan 1973 kala itu. Nah, itulah ulasan mengenai kekuatan militer Suriah yang siap Palestina. Menurut Teknolovers, gimana nih? Apakah akan sanggup melawan kekuatan besar AS? Kita lihat saja nanti. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.